Halo semuanya, selamat datang di kelas kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu konsep yang bisa dibilang paling elegan dalam dunia kecerdasan buatan. Sebuah metode yang inspirasinya datang langsung dari arsitektur paling canggih yang kita kenal, otak kita sendiri. Coba Anda perhatikan gambar ini. Ini adalah neuron. Otak kita punya miliaran sel seperti ini loh. Dan yang paling luar biasa adalah, mereka ini bisa mengatur diri mereka sendiri. Mereka belajar dari pengalaman, membentuk koneksi, tanpa ada yang memberitahu mana yang benar atau salah. Nah, kemampuan belajar mandiri inilah yang jadi inspirasi utama bagi banyak sistem AI. Dari situ muncullah sebuah pertanyaan besar. Gimana kalau kita bisa meniru kemampuan hebat ini? Gimana kalau kita bisa bikin sebuah mesin yang kalau kita beri data yang acak-acakan, dia bisa dengan sendirinya menemukan pola dan keteraturan di dalamnya? Inilah pintu gerbang kita menuju jaringan kohonen. Nah, biar kita semua paham betul, kita akan bedah topik ini langkah demi langkah ya. Kita mulai dari definisinya, apa itu jaringan kohonen. Terus, kita lihat arsitekturnya. Lalu kita intip resep atau algoritmanya. Setelah itu, biar lebih kebayang, kita lihat contoh konkretnya. Dan terakhir, kita lihat ini semua dipakai buat apa sih di dunia nyata. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya jaringan kohonen itu? Apa yang membuatnya begitu spesial? Jadi, jaringan ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Teuvo Kohonen di tahun 1982. Intinya, ini adalah salah satu jenis jaringan syaraf tiruan yang tugas utamanya adalah mengelompokkan data, atau istilah kerennya clustering. Kata kuncinya di sini adalah mandiri. Makanya ini disebut unsupervised learning, atau belajar tanpa pengawasan. Bayangin deh, Anda seorang pustakawan, terus dikasih ribuan buku tanpa katalog sama sekali. Anda kan pasti akan mulai mengelompokkan buku-buku itu berdasarkan kemiripannya, mungkin dari sampulnya, genrenya, atau tebalnya. Nah, itulah yang persis dilakukan jaringan kohonen pada data. Kekuatan utamanya, ya ini, sistemnya bisa menemukan struktur yang tersembunyi di dalam data. Kita nggak perlu kasih tahu, data A ini masuknya ke kelompok 1 ya. Nggak perlu. Jaringan ini yang akan mencari tahu sendiri, mengidentifikasi kelompok-kelompok itu, dan seringkali menemukan pola yang bahkan kita sebagai manusia nggak sadari. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu jaringan kohonen. Mari kita bedah lebih dalam lagi, bagaimana cara kerjanya. Anggap saja ini seperti melihat cetak biru dari bangunannya. Sebenarnya arsitekturnya ini cukup simpel dan elegan loh. Jadi ada dua lapisan utama. Di bagian bawah kita punya lapisan input atau X. Disinilah semua data mentah kita masuk. Lalu di atasnya ada lapisan output atau Y. Nah, setiap titik atau neuron di lapisan output ini mewakili satu kelompok atau klaster. Yang menghubungkan keduanya, itu adalah W atau bobot. Inilah jantungnya. Bobot-bobot inilah yang nanti akan terus diupdate dan disesuaikan. Mereka lah yang sesungguhnya belajar. Terus, gimana persisnya proses belajar itu berlangsung? Nah, anggap saja algoritmanya ini seperti resep masakan. Ada serangkaian langkah sederhana yang harus diikuti oleh si jaringan. Pertama, kita mulai dari 0, bobotnya kita isi dengan angka acak aja. Lalu, kita ambil satu data. Jaringan akan mulai berkompetisi. Dia akan menghitung seberapa mirip atau seberapa dekat data ini dengan tiap-tiap klaster. Nah, klaster yang paling mirip atau punya jarak paling dekat, dialah yang jadi pemenangnya. Begitu ada pemenang, terjadilah proses adaptasi. Bobot si pemenang ini akan diubah sedikit, digeser supaya jadi makin mirip lagi sama data tadi. Terakhir, kita tinggal ulangi saja proses ini untuk semua data yang kita punya, berulang-ulang sampai bobotnya nggak banyak berubah lagi dan kelompok-kelompok yang jelas pun mulai terbentuk. Teori terus mungkin agak pusing ya. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu teorinya, kita lihat langsung gimana cara kerjanya dengan contoh data yang sederhana, biar lebih nempel. Misalkan kita punya 4 data seperti ini, masing-masing punya 4 fitur. Tugas kita simple, minta jaringan kohonen untuk mengelompokkan 4 data ini jadi 2 klaster. Ingat ya, kita nggak kasih tahu dia apa-apa, biarkan dia cari tahu sendiri mana data yang mirip satu sama lain. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah titik awal kita. Matriks bobot yang isinya masih angka acak, masih berantakan. Sementara yang di kanan adalah tujuan akhir kita. Sebuah matriks bobot yang sudah teratur, yang merepresentasikan 2 kelompok data yang berbeda. Seluruh proses belajar ini intinya adalah perjalanan dari matriks kiri ke matriks kanan. Oke, kita mulai ya. Jaringan mengambil data kita yang pertama, yaitu vektor 1, 1, 0, 0. Sekarang, tahap kompetisi pun dimulai. Jaringan akan menghitung jarak atau gampangnya tingkat ketidakmiripan antara data input tadi dengan pusat dari masing-masing klaster. Kalau di sini kita lihat, jarak ke klaster 1 itu 1,86, sedangkan jarak ke klaster 2 itu 0,98.
Nah, dalam konteks ini kita harus ingat, angka yang lebih kecil itu artinya lebih mirip. Karena 0,98 itu lebih kecil dari 1,86, maka pemenangnya adalah klaster 2. Artinya, untuk saat ini, klaster 2 adalah rumah yang paling cocok untuk data 1100. Langkah selanjutnya, tentu saja kita buat rumah ini jadi lebih nyaman lagi, jadi lebih mirip lagi dengan datanya. Dan inilah hasilnya setelah diadaptasi. Coba perhatikan baik-baik matriks bobot yang baru. Kolom pertama, yang mewakili klaster 1, tidak berubah sama sekali. Tapi lihat kolom kedua, angka-angkanya sudah berubah kan? Sudah digeser sedikit supaya lebih merepresentasikan data 1100. Nah, ini baru satu langkah pembelajaran. Proses kompetisi dan adaptasi ini akan diulang terus untuk semua data sampai jaringannya menjadi stabil. Oke, kita sudah lihat cara kerjanya yang cukup keren. Tapi, terus kenapa? Buat apa semua ini? Kenapa kemampuan mesin untuk menemukan pola secara mandiri ini jadi begitu penting? Ternyata penerapannya luas banget. Jaringan ini bisa dipakai untuk memetakan daerah rawan bencana dengan mengelompokkan data-data geologis. Bisa untuk menganalisis gaya belajar mahasiswa dari hasil kuesioner. Bahkan untuk hal-hal seperti mengenali pola tulisan tangan, mengelompokkan tingkat polusi air di sungai, atau menganalisis data pariwisata untuk menemukan segmen-segmen pasar yang baru. Kemampuannya ini universal, menemukan keteraturan di tengah kerumitan data. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inti dari semua proses yang kelihatannya rumit ini sebenarnya berasal dari satu aturan yang sangat sederhana. Hanya si pemenang yang boleh menyesuaikan diri. Adaptasi yang sifatnya lokal ini, ketika dilakukan berulang-ulang, secara ajaib bisa menghasilkan sebuah peta data yang terorganisir secara global. Luar biasa kan? Pada akhirnya, jaringan kohonan ini mengajarkan kita satu hal penting. Pola itu ada di mana-mana, seringkali tersembunyi tepat di depan mata kita. Entah itu di data penjualan, di perilaku pengguna aplikasi, atau bahkan di citra medis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada pola, tapi dengan alat secanggih ini di tangan Anda, pola tersembunyi apa yang ingin Anda temukan selanjutnya?